Shalom buat kita semua. Saya Eva Septina Purba, mahasiswa IAKN Tarutung dengan NIM 210101150 dari grup D semester 2 mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul NPDK. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Aplikasinya dalam pembelajaran adalah guru memiliki kemampuan dalam mengelola hubungan stimulus respon dalam situasi pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dapat optimal. 1. Tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik, yaitu Ivan Pavlov. Teori conditioning Pavlov ini kemudian dikembangkan oleh Gardner 1935. Ia berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah. Tingkah laku baik diubah menjadi buruk dan sebaliknya, tingkah laku buruk dapat diubah menjadi baik. Teori Gardner berdasarkan atas model penggantian stimulus satu ke stimulus yang lain. Respon atas suatu situasi cenderung diulang. Bila mana individu menghadapi situasi yang sama, inilah yang disebut asosiasi. Edwin Gardner. Teori conditioning Pavlov ini kemudian dikemukakan oleh Gardner 1935. Ia berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah. Tingkah laku baik diubah menjadi buruk dan sebaliknya tingkah laku buruk dapat diubah menjadi baik. Edwin Gardner. 3 metode pengubahan tingkah laku yang dikemukakannya, yaitu metode respon bertentangan. Misalnya saja, jika anak takut terhadap sesuatu, misalnya kucing, maka letakkanlah permainan yang disukai anak tersebut. Dia dekat kucing dengan mendekatkan kucing dengan permainan anak. Lambat laun, anak akan tidak takut lagi pada kucing. Namun hal ini harus dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, metode membosankan. Misalnya seorang anak mencoba-coba menghisap rokok. Minta kepadanya untuk merokok terus sampai bosan. Setelah bosan, ia akan berhenti merokok dengan sendirinya. Yang ketiga, metode mengubah lingkungan. Yang keempat, jika anak bosan belajar, ubahlah lingkungan belajarnya dengan suasana lain yang lebih nyaman dan menyenangkan sehingga membuat ia menjadi betah. Skinner. Dari hasil percobaannya, Skinner membedakan respon menjadi 2, yaitu 1. Respon yang timbul dari respon tertentu. Yang kedua, operat instrumental, respon yang timbul dari berkembang karena diikuti respon berangsur tertentu. Teori Skinner dikenal dengan operant conditioning dengan 6 konsep, yaitu 1. Menguatkan positif dan negatif. 2. Scamming, proses pembentukan tingkah laku yang makin mendekati tingkah laku yang diharapkan. Yang ketiga, pendekatan subjektif, proses pembentukan tingkah laku yang menggunakan penguatan pada saat yang tepat sehingga respon pun sesuai dengan yang disyaratkan. Keempat, excitation, proses penghentian kegiatan sebagai akibat dari ditiadakannya penguatan. Yang kelima, signing of reversion, respon dan stimulus yang di perangkaian satu sama lain. Yang keenam, jadwal penguatan variasi, pembuatan penguatan, rasion tetap dan bervariasi, interval tetap dan bervariasi. Kesimpulan dari para ahli, teori belajar behavioristik merupakan suatu teori pembelajaran yang lebih menekankan pada guru sebagai tokoh aktif dan berperan penting pada perubahan tingkah laku peserta didik. Teori belajar behavioristik bersifat pendekatan yang berupa perubahan tingkah laku dan hasilnya dilihat dari perubahan tingkah laku individu tersebut, seperti pikiran, karakter, tingkah laku, gejala-gejala yang ditimbulkan dalam pembelajaran, dan sebagainya. Perubahan tersebut tidak berasal dari internal, namun dari stimulus.
Kelebihan dan kelemahan teori belajar behavioristik. A. Kelebihan teori belajar behavioristik. Model behavioristik sangat cocok untuk memperoleh praktek dalam pembiasaannya yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi, dan harus dibiasakan suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti beri, permen, atau pujian. B. Kelemahan teori belajar behavioristik. Penerapan metode yang salah akan mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai sentral bersikap otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dilakukan oleh murid dipandang pasif. Murid hanya mendengarkan dengan penjelasan dari guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai belajar yang efektif. Pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher constraining learning bersifat mekanisme dan hanya berorientasi hasil yang dapat diamati dan diukur, sehingga kejelian dan kepekaan guru pada situasi dan kondisi belajar sangat penting. Penerapan kondisi behavioristik. Yang ketiga, implikasi teori belajar behavioristik dalam kegiatan pembelajaran, yaitu implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan belajar atau kemampuan dikategorikan sebagai pembentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Demikian juga ketaatan pada aturan yang dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Oke, sekian dari hasil penjelasan saya tentang teori belajar behavioristik. Terima kasih. Shalom.